jadi gini, sebenarnya adik-adik di sini udah pada tahu belum nih tujuan kakak-kakak di sini ngapain gitu kan? Tiba-tiba datang ke sini terus ngerusuh ini adik-adik lagi belajar IPA. Kira-kira ada yang tahu nggak nih tujuannya ngapain? Atau udah dikasih tahu gitu, udah di spill-spill? Coba ada yang mau komentarin kah di sini kakak-kakak pada mau ngapain? Ya nih bisa komentar di kolom chat juga nih kalau yang udah tahu. Ya, wah udah tuh dari Cantika, udah tahu dari Ruben. Oke. Nah, jadi tujuan kakak di sini adalah untuk mensosialisasikan Olimpisme nih kepada adik-adik yang dari SMPN 45 Jakarta Barat. Oke, karena Olimpisme itu sangat penting ya untuk adik-adik sekalian. Dari tadi kan udah mulai pusing kepala tuh ya, ngelihat angka-angka, terus ngelihat rumus-rumus ya, yang kakiku retak-retak gitu. Nah, sekarang dibawa santai aja, kita di sini cuman main, materinya juga ringan, adik-adik nggak perlu berpikir gitu ya untuk menguasai materi ini, terus juga gamesnya, nanti ada games di akhir, dan ada pemenangnya nih. Jadi kakak mau informasiin bahwa nanti itu ada 3 pemenang yang nantinya akan kita kasih hadiah nih. Untuk pemenang yang pertama, itu adalah kategori bagi siswa dan siswi yang berani untuk memimpin slogan Olimpisme. Jadi nanti akan diberikan slogan Olimpisme kepada adik-adik. Nah, untuk yang berani memimpin slogan Olimpisme akan mendapatkan hadiah yang menarik nih dari kakak-kakak sekalian. Lalu untuk pemenang yang kedua adalah untuk adik-adik sekalian yang aktif. Aktif menjawab, aktif mengomentari, aktif bertanya. Nah, nanti akan kakak kumulasikan poin-poinnya, siapa saja yang sekiranya paling banyak akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan untuk yang terakhir, pemenang ketiga, itu adalah untuk adik-adik sekalian yang berhasil memenangkan games di penghujung acara. Jadi di penghujung acara akan diberikan games yang nantinya adik-adik akan menebak gitulah. Kalau kakak spill sedikit, pokoknya ada tebak-tebakannya, gitu. Lalu sebelumnya nih, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik sekalian yang dari 9F dan 9B ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira adik-adik di sini pada tahu nggak nih teman-temannya sendiri, entah itu di 9B atau di 9F, yang sekiranya itu aktif gitu dalam pembelajaran, yang suka menjawab, yang suka bertanya tuh. Coba kakak mau tahu siapa sih nama-namanya gitu. Boleh nggak sebutin gitu, kayak misalnya Jonathan sebut Cantika tuh. Cantika orangnya aktif kak? Atau Jonathan orangnya aktif kak? Di kolom komentar aja bisa, atau open mic juga lebih oke. Siapa nih? Nah, Nafesa aktif. Wah, Nafesa, Jonathan. Jonathan aktif ya, Jonathan. Oke, ada lagi nggak nih yang aktif nih? Kalau kata Ruben, Jonathan aktif. Kalau kata Jonathan, Garen aktif. Ada lagi nggak nih yang tuduh-tuduhan sama teman-temannya? Aduh. Ini kata Rian, Johannes kak aktif. Waduh. Siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau nyebut teman-temannya? Kata Lutfiah, Kalisa aktif. Kata Elvin, Rizky aktif kak. Wih, Nafesa lagi nih. Nafesa udah kesebut 2 kali ya. Nafesa, oke. Nah, nanti kakak-kakak di sini tuh pengennya adik-adik sekalian itu eh, aktif semua ya, bukan hanya Nafesa, terus si Rifki nih yang katanya aktif. Nah, bukan cuman dia-dia aja yang aktif, tapi semuanya aktif. Karena pertanyaan-pertanyaannya juga gampang-gampang banget gitu. Nggak perlu pakai rumus, lalu nggak perlu dipikir gitu. Asal ceplos-ceplos aja sebenarnya bisa sih. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya nih. Sebelumnya, adik-adik di sini udah pada tahu belum nih nama dari kakak-kakak yang di sini? Belum, Kak. Oke, belum padahal. Padahal di sini ada namanya ya. Ada Ki.
Oke, berarti kita harus kenalan dulu ya, biar adik-adik di sini pada tahu. Langsung ke slide berikutnya. Jadi di sini itu ada 3 kakak-kakak nih. Pertama, kakak dulu ya, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak itu Rizky Hilmianto. Adik-adik bisa panggil Kak Rizky. Nah, kakak ini berasal dari UNJ 2021 jurusan Statistika. Lalu ada teman kakak nih yang cewek, namanya itu Farah Fadila Ridana. Biasa dipanggil Kak Farah. Dia itu dari Statistika UNJ 2021 juga. Halo, coba dong halo ke teman-teman sekalian nih, Kak Farah. Silahkan. Teman-teman semua. Ini panggilnya Kak Farah aja ya. Oke, Kak Farah, terima kasih banyak. Sekarang langsung ke Abdullah Ramadan Al-Butuni nih, teman kakak yang kedua ada namanya Abdullah Ramadan Al-Butuni. Adik-adik sekalian bisa panggil dia Kak Madan. Dia juga sama dari kakak UNJ 2021 jurusan Statistika. Say hello dulu dong Kak Madan ke teman-teman sekalian nih. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Abdullah Ramadan Al-Butuni, panggil aja Kak Madan. Oke, terima kasih Kak Madan udah memperkenalkan dirinya. Oke, kakak langsung masuk aja ke materinya ya. Oh iya, sebelum materi, kakak ini, seperti tadi yang kakak udah bilang, di sini itu kakak mau kasih tahu salam olimpisme ke adik-adik semua. Nah, diinget-inget ya, ini salamnya, karena nanti di akhir pembelajaran, kakak mau nantang kalian nih, siapa yang berani untuk menjadi pemimpin salam olimpisme. Jadi tujuan kakak di sini itu bukan hanya untuk mengajarkan adik-adik tentang olimpisme, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri adik-adik, menumbuhkan rasa berani untuk tampil, berani untuk ngomong di muka umum gitu. Meskipun sekarang masih dalam lingkup yang kecil, tapi insya Allah ke depannya adik-adik bisa berani untuk mengemukakan pendapat dan berbicara di depan umum nih. Oke, langsung aja untuk Kak Madan dicontohkan salam olimpismenya dan diikuti oleh adik-adik sekalian. Silakan Kak Madan. Oke, baik adik-adik. Sebelum salam olimpisme, kakak peragain dulu gerakannya bagaimana ya. Oke, ini adik-adik on cam terlebih dahulu nih, biar enak. On cam ayo, biar sama-sama bareng Kak Madan kita pakai gerakan salam olimpisme. Ya, silakan Kak Madan. Oke, review udah on cam tuh. Beuh, kece banget sambil benerin rambut. Cailah. Enggak, santai aja review. Di off cam. Santai aja review, santai. Nah, Widya udah on cam nih. Siapa lagi nih? Oh, udah banyak ternyata yang on cam. Oke, silakan Kak Madan. Oke, terima kasih Kak Iki. Sebelum kita salam olimpisme, kakak peragain dulu ya. Contoh salam olimpisme itu kayak gimana, nanti adik-adik tinggal ngikutin aba-aba dari kakak. Baik, untuk salam olimpisme itu gerakannya seperti ini. Salam olimpisme, respect, excellent, friendship. Oke adik-adik, kakak ulangi lagi sekali lagi ya. Salam olimpisme, respect, excellent, friendship. Jadi ada 3 gerakan nih adik-adik. Kalau kakaknya bilang respect, tangan adik-adik ke depan, dua-duanya. Lalu kalau kakaknya bilang excellent, tangan adik-adik ke alisnya, alis adik-adik kalian. Dan friendship, tangannya begini. Kayak Wakanda. Nah, kayak Wakanda. Ya, kayak gitulah. Oke, berarti ada 3 ya gerakannya. Cukup simpel ya, ke depan, ke alis, Wakanda. Oke, silakan Kak Madan diulangin sekali lagi. Dan adik-adik ngikutin ya. Oke, kakak lihat nih ya. Silakan Kak Madan. Oke adik-adik. Salam olimpisme, respect, excellent, friendship. Excellent. Friendship. Oke, terima kasih Kak Madan atas salam olimpismenya.
Kayak diinget-inget ya, kalau nggak digambar gitu ya tadi, oh gerakannya kayak apa nih, buat nanti di akhir penghujung acara akan ada nih, siapa yang berani untuk memimpin salam olimpisme. Oke, kakak lanjut ke slide berikutnya. Olimpisme. Nah, ini seperti yang tadi kakak bilang, di sini itu kakak ingin mensosialisasikan olimpisme kepada adik-adik sekalian. Nah, olimpisme itu adalah ilmu yang mempelajari tentang olimpiade serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kayak yang tadi kakak bilang ya, olimpisme, olimpiade, berarti dia tuh punya korelasi gitu satu sama lain. Jadi olimpisme itu adalah ilmu yang mempelajari tentang olimpiade serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin bisa kayak nilai sportivitas, karena kan pada olimpiade itu adik-adik harus sportif kan. Nah, itu bisa kita implementasikan dengan implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin adik-adik bisa sportif dalam menjalankan ulangan kalau di sekolah, atau semangat berprestasi. Nah, pada olimpiade itu seluruh peserta olimpiade kan semuanya pada ingin meraih kemenangan ya, juara satu. Artinya seluruh peserta itu mempunyai semangat untuk berprestasi. Nah, sama nih sama adik-adik, kita bisa implementasikan nilai semangat berprestasi itu ke sekolah gitu. Jadi kita harus semangat untuk berprestasi, semangat untuk mendapatkan nilai yang bagus, rapot yang bagus untuk kedepannya. Karena kembali lagi, semua itu akan adik-adik peroleh jika sudah di masa yang akan datang gitu. Nggak akan sia-sia. Oke, kakak lanjut ke slide berikutnya. Sejarah Olimpiade kuno. Seperti yang tadi kakak sudah singgung, bahwa olimpisme itu mempelajari tentang olimpiade dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, olimpiade itu kebagi menjadi dua. Ada olimpiade kuno, sama ada olimpiade modern. Kalau olimpiade modern itu tuh ya yang kayak adik-adik sering lihat di TV atau mungkin di YouTube, olimpiade-olimpiade. Nah, kalau pada zaman sekarang itu sudah termasuk dalam olimpiade modern. Jadi di mana ada modern, pasti di situ ada kunonya dong. Nah, berarti kita harus mempelajari terlebih dahulu nih akar dari olimpiade itu, yaitu olimpiade kuno. Yang pertama, ditemukan prasasti peninggalan bangsa Yunani. Jadi berawal dari ditemukannya kembali prasasti peninggalan kebudayaan bangsa Yunani di kota Olimpia oleh tentara Jerman pada akhir abad ke-19. Prasasti yang ditemukan itu menggambarkan kegiatan sebuah festival olahraga yang berkaitan dengan acara ritual keagamaan, yaitu untuk menyembah para dewa-dewa. Nah, untuk bangsa Yunani kan adik-adik udah tahu ya, bahwa pada masa itu para bangsa Yunani itu menyembah dewa-dewa ya, yang dimana dewa-dewa itu tuh dianggap sebagai Tuhan gitu pada mereka. Jadi diadakan sebuah kegiatan olimpiade, tujuannya itu untuk ritual penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, di sini udah terlihat nih prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan bangsa Yunani yang menandakan bahwa pada masa itu pernah diadakan sebuah kegiatan festival olahraga. Nih, ada runtuhan-runtuhannya tuh, ya kan? Runtuhan-runtuhannya. Oke, kakak lanjut ke slide berikutnya. Sebagai ritual keagamaan. Nah, seperti yang tadi kakak udah singgung, bahwa festival Olimpiade itu pada mulanya adalah sebagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani, beserta koloninya untuk menyembah dan memuja dewa. Nah, kira-kira nih, menurut adik-adik, dewa apa nih yang disembah? Nih, yang di tengah ini nih. Clue-nya itu, dewanya itu penguasa Gunung Olympus. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Yang suka main game gitu kan, dewa. Coba dong, on mic.
Kenapa? Nggak kedengeran, Ailsa? Ailsa. Apa tadi Ailsa? Ih, Ailsa malu. Apa? Ayo, on mic, Ailsa. Oke. Netania. Apa? Kalau menurut Netania apa? Dewa apa? Dewa Zeus. Iya, bener banget nih, Netania. Aduh, tadi sayang banget Ailsa. Mau ngomong apa tadi? Nggak kedengeran. Oke, Netania. Bener ya, Netania, Dewa Zeus. Nah, jadi para bangsa Yunani itu mengadakan sebuah olimpiade itu untuk menyembah Dewa Zeus. Dewa Zeus itu penguasa Gunung Olympus, kuil di Bukit Kronos pada Gunung Olimpia. Itu selanjutnya akan dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani yang dimaksud sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi Dewa Zeus. Jadi kalau kita kan rasa syukur, ya kita berterima kasih kepada Allah, mungkin yang non-Islam juga berterima kasih. Nah, kalau misalnya untuk bangsa Yunani, rasa syukur dan penghargaannya itu diberikan dengan cara melakukan sebuah ritual keagamaan, yaitu festival olahraga. Nah, ini nih ada gambarnya ya, Dewa Zeus. Biasanya nih yang anak-anak cowok nih harusnya, yang suka main game ya kan, game Dota 2 tuh, atau mitologi-mitologi, pasti kenal nih sama dewa yang satu ini. Nah, lalu siapakah mereka nih? Mereka nih sempat viral nih, yang pertama nih, yang laki-laki nih. Nah, ayo tebak kira-kira siapa nih? Yang cowok dulu nih. Nah, pokoknya harus on mic nih kalau yang ini, karena gampang banget nih. Ayo, coba siapa yang berani. Jonathan sama itu Gracia dan Apriani. Ih, keren banget nih. Dua-duanya. Langsung dua-duanya. Oke, satu dulu kali ya. Yang pertama Jonathan Ragil. Yang tadi Ragil ya namanya ya? Kayak kenal Ragil. Oh, mungkin beda orang Ragil. Oke. Next, Ki. Tunggu yang kedua dulu dong. Yang kedua lagi nih, tapi bukan selain Ragi ya. Coba yang berani on mic. Kira-kira siapa nih dua orang ini? Siapa? Oke, Ailsa. Siapa? Gracia Poli sama Apriani. Bener nggak tuh Kak? Kak Farah bener nggak kata Ailsa? Iya bener. Cuman tadi suaranya agak kecil. Ya, boleh diulang biar teman-temannya denger juga. Iya benar. Benar. Oke, berarti sejauh ini klasemen sementara Linggar dan Alia mendapatkan 2 poin nih. Oke, kira-kira siapa nih pemenangnya? Untuk mendapatkan hadiah menarik gitu ya. Sebisa mungkin jangan seri ya guys. Karena nanti hadiahnya dibagi 2. Ya, enggak. Oke, sebisa mungkin ada satu lah yang menang. Oke, next ya. Silakan Kak Farah. Next aja. Nah, benar nih, Jonathan Christie peraih medali emas bulu tangkis tunggal putra pada Asian Games 2018 yang selebrasinya sempat viral ya waktu pas tahun 2018 dulu. Nah, lalu juga ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Mereka ini peraih medali emas bulu tangkis ganda putri pada Olimpiade 2020 dan juga pencetak sejarah pertama untuk Indonesia sebagai peraih medali emas ganda putri pada Olimpiade. Nah, lalu lanjut. Nah, suasana Olimpiade Tokyo pada tahun 2020 nih. Ada yang pertama nih waktu momen kemenangan Gracia sama Kak Apri ya. Kak Gracia sama Kak Apri. Nah, lalu yang kedua ini ada medali nih. Sebenarnya di medali ini tuh ada fakta-fakta menarik ya yang sempat viral yang membuat medali ini tuh berbeda dari medali-medali Olimpiade sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu gak nih? Boleh dijawab nih. Cluenya itu bahan dari medali ini tuh beda. Bahan pembuatan ini. Kira-kira ada yang pernah searching atau pernah tahu gitu, kira-kira bahannya dari apa sih medali-medali ini? Oke, silahkan adik-adik. Ada yang bisa menjawab atau udah searching gitu? Dipersilahkan ya searching, karena kita tujuan kita bukan... Dari logam. Oke, kata Ailsa dari logam. Bener nggak Kak Farah?
Benar, dari logam. Cuman logamnya itu asalnya dari mana? Boleh searching nih. Ah, tuh. Daur ulang. Bener banget tuh. Itu benar. Ya benar, dari daur ulang. Siapa duluan Itu, nih berarti nih Kak Farah? Alia atau Ailsa nih? Ailsa kayaknya ya. ya udah. Oke, mungkin Alia untuk kedepannya bisa langsung on mic aja nih, karena kita mendahulukan yang on mic, Ceyla. Ya boleh Oke, nih. Alia dapat 3 poin ya. Nah, Iya. jadi kalian biar supaya kalian juga pada tahu, kalau misalnya kita tanya-tanya gini, kalian boleh searching kok. Karena kita di sini bukan lagi ujian ya. Kita di sini lagi sharing-sharing aja, menambahkan pengetahuan kita masing-masing. Jadi dipersilahkan kalau yang mau searching-searching. Pokoknya poin dari kita itu berani untuk menampilkan pendapatnya, lalu juga menambahkan ilmu, ya seperti itu sih. Oke, untuk Kak Farah dipersilahkan. Iya. Lalu yang ketiga juga ada suasana kemenangan dari atlet angkat besi perempuan 49 kg ya. Nah, ini ada juara dari Indonesia nih. Ada yang tahu namanya gak nih? Boleh jawab nih. Ayo. Siapa nih? Ada yang tahu nggak? Mungkin Alia bisa tahu nih, tapi harus on mic, Alia. Ya, clue-nya ini juara 3 perunggu ya. Nah, ayo siapa? Atau Rifki. Saya. Ah, siapa tuh Ya, siapa? boleh dijawab nih, Kalisa. Ini Cantika Aisyah. Wih, mantap. Bener nih. Mantap banget nih. Tadi 9B udah siapa aja yang jawab ya? 9B. Ini udah dicatat kok. Oh, udah dicatat. Udah. Mantap. Kalisa. Oke. Silakan dilanjutkan Kak Farah. Oke, lalu yang di bawah paling kiri itu ada suasana opening Olimpiade ya. Lalu ya yang paling kanan itu juga ada suasana opening juga. Oke adik-adik, saatnya kita bermain games. Gamesnya itu apa? Gamesnya itu yaitu game tebak gambar tempat wisata di Indonesia. Cara mainnya gimana? Cara mainnya tuh adik-adik diberikan nanti potongan-potongan gambar. Potongan gambar itu apa? Potongan gambar itu merupakan clue atau petunjuk adik-adik untuk menebak tempat wisata di Indonesia tersebut untuk mendapatkan jawaban nanti. Oke, adik-adik. Kira-kira Kamadan bakal dikasih clue-clue nggak nanti? Apa cuman potongan gambar aja? Iya, nanti Kak Madan juga akan kasih clue nanti di pas pertanyaan, pas sesi potongan-potongan gambar tersebut, seperti lokasinya dan clue-clue yang lainnya. Oke adik-adik, gambar pertama nih udah muncul. Clue-nya dong Kak, clue-nya. Bingung banget nih. Apaan itu? Clue-nya itu adalah sebuah candi yang masih berkaitan erat dengan agama Buddha. Mungkin bisa dikasih gambar keduanya kali ya, untuk lebih jelas. Candi Borobudur. Wah, Nah, itu siapa tuh? Coba yang berani on cam. On cam lagi. On cam sama on mic deh. Candi Borobudur. Tuh siapa tuh? Ailsa. Oke, Ailsa lagi. Sepertinya Ailsa akan membondong ini ya. Membondong 2 medali nih ya. Ailsa. Oke, Ailsa dapat 1 poin ya. Lanjut ke gambar kedua mungkin Kamadan. oke. Oke nih adik-adik. Kayaknya agak susah nih adik-adik ya dari sebelumnya. Gambar apa nih? Atau kakak beri clue dulu? Ayo, ada yang mau langsung ngomong kayak Hilma tadi atau mau nunggu clue dulu? Labuan Bajo masih. Siapa tuh? Itu siapa itu? Itu keren itu. Itu keren itu. Keren. Ya boleh Bisa nih, tahu itu. Sebelum memperkenalkan dikasih clue. dirinya. Wah, ini orang dalam ini.
Jadi nama saya Ragil Maulidi Hasan dari kelas 9F. Wah, keren banget, Ragil. Ragil, namanya juga keren sih, Ragil. Oke, mantap banget, Ragil. Apakah benar, Kak, Labuan Bajo? Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, benar jawabannya Labuan Bajo. Mungkin next ke pertanyaan berikutnya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Oke, adik-adik, mungkin gambar pertama nih masih agak bingung ya. Nah, untuk gambar Nah, Komodo. halo, Wah. ya itu kadal apa komodo coba? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Wah, banyak banget. Siapa itu tadi? Siapa Pulau itu? Komodo. Boleh Apa nih itu? disimpan dulu. Siapa tadi namanya? Hilma ya. Hilma atau siapa? Yang tadi jawab Pulau Komodo. Hilma kayaknya deh. Hah? Siapa? Saya Kak tadi yang awal. Oke, Hilma ya? Hilma ya. Oke. Coba dicek Oke. kebenarannya nih, Kaiki. Bener banget ya Pulau Komodo. Wah, benar nih. Benar nih. Oke, berarti Hilma mendapat 2 poin, Ailsa dapat 1 poin, sama Ragil dapat 1 poin. Mungkin bisa di next ke pertanyaan berikutnya, Kak Madan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Oke, cepet-cepetan, silahkan. Candi Prambanan. Candi Prambanan. Wah, ini juara kelas nih guys. Gampang banget kayaknya nih. Candi Oke, Prambanan. Gampang banget ya kayaknya. iya. Gimana Kak Madan? Bener nggak jawabannya? Gimana nih Kemadan? Bisa cek kebenarannya nih. Oke, kita cek kebenarannya ya. Wah, Candi benar nih. Prambanan, bener Candi banget. Prambanan. Ailsa suka jalan-jalan kayaknya. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya Kak Madan? Kayaknya udah habis pertanyaannya ya, teman-teman. Oke. Seperti yang tadi kakak bilang, bahwa di akhir itu ada ini tantangan untuk adik-adik yang berani untuk memimpin slogan Olimpisme. Nah, silahkan untuk mendapatkan kemenangan di Ya, untuk dapat tantangan hadiah kali ini. terakhir nih. Oke, ada yang berani on mic? Dipersilahkan. Oh ya, untuk diingetin lagi ya, tadi salam Olimpisme itu ada respect, excellent, sama friendship. Saya Kak. Oke, Ailsa. Tiga-tiganya mantap nih. Dipersilahkan Ailsa. Mantap banget nih, di juara kelasnya. Kan. Oke, silahkan Ailsa. Salam Olimpisme. Respect. Excellent. Friendship. Iya, bener banget Ailsa. Coba sekali lagi Ailsa, bilang ke teman-temannya. Ayo teman-teman, kita Ya, sekalian bareng juga nih. salam Olimpisme. Biar sekalian udahan untuk terakhirnya. Ayo teman-teman, kita salam Olimpisme. Nah, Ya, sekalian open cam semua ya, teman-teman semua. Oke, yuk, teman-teman. silakan Ailsa. Salam Olimpisme. Respect. Excellent. Friendship. Oke, terima kasih buat Ailsa dan teman-temannya. Mungkin penutupnya bisa dari Kak Farah. Dipersilakan untuk Kak Farah menutup acara kali ini. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dari SMPN 45, untuk dari kelas 9B dan juga 9F yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi Olimpisme ini. Sekian. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga
Deus.